Nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah mencapai 17.500 dan konon akan naik terus, bahkan diramalkan akan mencapai 20.000 rupiah per 1 dolar AS. Rame di media sosial, apakah ini akan menjadi turun ke 16.000 jika Purbaya Yudisadewa diturunkan dan diganti? Dan mengapa saya bilang hanya orang yang percaya bahwa itu akan terjadi jika Purbaya diturunkan? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dolar naik, masyarakat cemas. Ketakutan dari para milenial dan Gen Z SJW yang kemudian mempermasalahkan ini sebagai kegagalan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Mengapa saya ingin katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sepertinya disengaja oleh pemerintahan Prabowo dan sudah diperkirakan oleh Purbaya Yudisadewa dan juga BI. Mengapa demikian? Dan apa hubungannya terhadap penyelamatan kelas menengah dengan naiknya dolar hingga 17.500-an ini? Simak hingga selesai. Dengan melonjaknya harga dolar ya, nilai tukar rupiah ke dolar yang di hari ini tepatnya itu 17.482 rupiah kurang lebihnya, membuat banyak kecemasan dan kepanikan di masyarakat, terutama di media sosial, yang mana mereka mengkhawatirkan jika dibiarkan dan pemerintah masih terlihat tenang-tenang saja, dolar ini akan terus melonjak naik ke angka 20.000 rupiah. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Saya ingin bongkar sesuatu yang pemerintah rupanya gagal sampaikan, dan saya pun baru tahu bahwa ternyata pemerintah di sini lebih memilih growth over stability, atau lebih memilih pertumbuhan ekonomi dibandingkan kestabilan ekonomi dalam negeri, terutama yang dipicu oleh pasar uang dan pasar modal. Kita mulai dari situ dulu, yang artinya pemerintah di sini terpaksa mengorbankan rupiah untuk menyelamatkan daya beli masyarakat, kenaikan harga atau inflasi agar tidak terjadi, dan kelas menengah yang berusaha untuk diselamatkan juga dari kepunahan. Dan saat pemerintah melakukan ini, malah para milenial dan Gen Z SJW ini merasa keren jika harus menaikkan konten yang mendiskreditkan rupiah. Silahkan cari di Instagram, pasti kalian akan gampang sekali menemui. Banyak sekali influencer-influencer terutama yang berkaitan dengan keuangan menaikkan isu tentang turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mendapatkan banyak sekali likes atau komentar hanya untuk menaikkan traction dan engagement mereka. Tapi di sini kita akan melakukan dengan berbeda. Saya akan memberitahukan mengapa ini semua harus dilakukan. Dan ini adalah satu langkah yang memang dipilih dengan sadar oleh pemerintah untuk memilih di antara dua itu. Apa hubungannya secara langsung? Nanti kita akan bahas, tonton sampai selesai. Tapi berarti kenaikan harga dolar ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sesuatu yang memang sudah dikontrol pemerintah dan ini terprediksi menurut Mas Denny. Kita tahu bahwa kenaikan harga ini tidak terelakkan. Mengapa? Karena adanya kondisi geopolitik yang peperangan yang masih tinggi, sehingga minyak ini harganya pasti juga akan naik. Dan kenaikan ini dipicu oleh ketidakpercayaan investor global yang ditunjukkan oleh indeks MSCI yang juga belum tampak baik dan masih dinilai menekan pasar modal dan pasar uang di Indonesia, karena mereka masih menganggap bahwa kebijakan pemerintah ini dianggap tidak memiliki fundamental yang baik, dan ketakutan akan adanya jatuh tempo pembayaran utang pemerintah sebesar 833,96 triliun yang tentu saja ini akan dibayar menggunakan dolar, serta bagaimana Indonesia ini memang masih memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi meskipun ekspornya juga demikian. Nah, tapi itu semua sudah diperkirakan bahwa investor global akan bertindak seperti itu. Karena apa? Karena pemerintah ini tidak menaikkan harga BBM subsidi di Indonesia. Nah, melihat bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka pasar modal internasional ini mempertanyakan nanti apakah pemerintah akan punya uang jika uang tersebut masih dipergunakan untuk menekan harga minyak yang setiap harinya ini masih terus meningkat. Dan ketidakpercayaan pasar global ini tadi dituangkan dalam indeks yang diberikan oleh MSCI yang dianggap jeblok ini tadi, dan membuat investor asing yang memiliki modal di Indonesia ini melakukan capital flow, yang artinya saham mereka ini tadi itu dijual sehingga mereka mendapatkan dolar, dan dolar ini dibawa pergi ke negara lain yang dianggap bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar. Maka di sini pemerintah itu sebenarnya bisa menstabilkan rupiah kembali. Tapi yang harus dilakukan ini sesuatu yang mungkin tidak akan populer, yaitu menaikkan
BBM subsidi atau memotong subsidinya sehingga paling tidak itu menyesuaikan mendekati angka kenaikan yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa sebenarnya pemerintah sangat berusaha keras menjaga daya beli, menjaga kenaikan BBM ini hanya kepada BBM yang non-subsidi saja untuk menjaga pasar menengah agar mereka masih tetap memiliki daya beli yang cukup baik dan pertumbuhan ekonomi yang kemarin itu diumumkan sebesar 5,61%. Sehingga kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini harus diganjar dengan atau dibeli dengan naiknya dolar yang ugal-ugalan yang kita lihat. Maka sebenarnya mudah. Jika ingin menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah atau menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, maka bukan dengan cara menurunkan Menteri Keuangan kita, tapi dengan menaikkan harga BBM subsidi atau memotong subsidinya. Kalian pilih yang mana? Tapi kalaupun ini dibilang terkontrol, Mas Denny, ini mau sampai harga nilai tukar dolar ini mau sampai semahal apa? Maksudnya jangan sampai tiba-tiba nanti pas di harga 20.000 baru pemerintah bergerak untuk oh ya udah kita naikin aja BBM-nya ini biar biar rupiah kembali menguat untuk nilai tukar terhadap dolar. Nah, kalau itu kita akan percayakan kepada pemerintah di angka berapa, tapi kita masih lihat bahwa pemerintah sangat peduli terhadap kelas menengah. Masih tetap berusaha menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap daya beli, karena kalau bensin ini dinaikkan, betul rupiahnya ini akan naik, tapi akan juga terjadi inflasi dan pertumbuhan ekonomi pasti akan lebih turun. Seperti yang saya baca, ada sebuah teori dalam makroekonomi yang disebut sebagai teori currency overshooting atau lebih sering dikenal sebagai Dorn-Bust overshooting model. Ini adalah salah satu pilar dalam makroekonomi internasional di mana teori ini mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kenapa nilai tukar atau mata uang itu sangat fluktuatif, sangat naik atau sangat turun, mudah sekali berubah-ubah dalam jangka pendek sebelum akhirnya akan stabil kembali. Sehingga kalau ditanya ini sampai kapan, kita tentu saja tidak mengharapkan ini sampai angka 20.000. Tetapi artinya ini sudah dipastikan tidak akan naik terus dan pasti akan turun nanti. Karena pada akhirnya pasar modal ini pasti akan tetap serok di bawah. Mereka pasti akan tetap kembali untuk menanamkan modal di Indonesia. Dan ini tentu saja akan dipengaruhi oleh bagaimana keseimbangan antara pasar uang dan juga pasar real atau sektor real. Kita tahu bahwa pasar uang itu cepat sekali berubah-ubah atau sangat volatile. Sehingga harga-harga aset, nilai tukar bisa berubah dalam hitungan detik hanya karena berita atau kebijakan baru yang menimbulkan sentimen baru. Sedangkan pasar barang itu akan lambat. Yang artinya harga barang di toko, gaji karyawan, atau biaya sewa yang pasti nggak akan berubah secara seketika. Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk menyesuaikan. Maka sejatinya akan dilihat nanti bukan dari naiknya harga dolar, tapi dari dampak ekonomi yang akan terjadi dan kenaikan yang sudah tidak bisa dibebankan ini lagi. Tapi kembali tadi, apakah kalian akan mau harga BBM ini dinaikkan sehingga nilai tukar rupiah akan bisa kembali lagi ke 16.000? Pilihannya ada di tangan kalian. Menurut Mas Denny sendiri, ini kan maksudnya kalau untuk pasar saham sendiri kan, ya memang sudah jelas para investor asing ini suka main dalam tanda kutip serok bawah gitu, di mana harga saham dihancurkan dan nanti mereka akan kembali datang lagi ke sini. Tetapi di satu sisi, maksudnya dengan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi ini tetap di angka yang sekarang yaitu 10.000 per liter, kalau dolar terus-terusan menguat juga, itu juga akan maksudnya akan berpengaruh ke beberapa harga termasuk salah satunya elektronik, dan itu juga akan mempengaruhi ekonomi itu sendiri. Yang tidak disadari di sini adalah ada ternyata yang dinamakan dengan ekspor base dan impor base. Ekspor base ini adanya biasanya di daerah. Karena UMKM, lalu kemudian pabrik-pabrik itu ada di sana. Dan impor base ini adanya di perkotaan. Di mana benda-benda yang digunakan oleh orang-orang di kota ini adalah benda yang kebanyakan diimpor datang dari luar negeri. Seperti kamera yang saya gunakan, mikrofon yang saya pakai, dan juga lampu yang saya gunakan ini tadi. Nah, tapi di daerah, saat nilai tukar dolar ini naik, mereka sebenarnya sangat mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang juga ingin dilakukan atau dicapai oleh pemerintah, di mana akan ada redistribusi uang dari impor base ini kepada ekspor base, sehingga kita tahu bahwa apa yang dikatakan atau selalu diupayakan oleh Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia ini sebenarnya sedang dilakukan saat ini, di mana Pak Prabowo ingin membangun Indonesia mulai dari orang-orang kelas bawahnya dulu. Para orang-orang yang dianggap masih di bawah garis kemiskinan dan kelas menengah bawah ini akan dikuatkan dulu, baru nanti kelas menengah ini yang akan diberikan empowerment. Dan ini adalah sesuatu yang sangat saya rasakan. Saya pun merasakan perekonomian di apa yang saya lakukan ini sangat melambat. Tapi kita melihat bahwa di daerah segala sesuatunya berjalan lebih cepat. Dan juga terjadi redistribusi kekayaan atau uang yang lebih merata dengan adanya proyek-proyek seperti
MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Maka sejatinya ini sebenarnya adalah sesuatu yang sedang dirancang oleh pemerintah dan akan menuju ke sana, tapi kita memang diminta untuk lebih bersabar lebih lama. Tapi kan maksudnya yang diuntungkan juga bukan hanya produsen yang ada di daerah gitu. Cuma maksudnya kan ada pemain ekspor impornya juga, Mas. Maksudnya ya banyak juga orang yang akan memandang oh ini juga bisa menguntungkan pengusaha-pengusaha besar juga yang main ekspor impor itu sendiri di saat dolar naik, kan bisa aja seperti itu. Betul, tapi makanya tadi saya katakan bahwa sepertinya pemerintah ini masih tetap melakukan strategi growth over stability. Dan kalau kita lihat, saya tidak ingin melihat ini dari bagaimana dolar ini akan mencapai angka tertentu, tetapi sepertinya saat pertumbuhan nanti menyentuh 6%, maka ini akan mulai dialihkan dan saya menduga sepertinya nanti di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, harga BBM subsidi ini pasti akan disesuaikan. Tetapi ini semua tentu saja akan juga berbeda jika ternyata peperangannya berhenti dan kita tahu bahwa Presiden Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping hari ini berjumpa di China dan mereka akan menentukan sebuah langkah baru. Dan kita tahu bahwa Amerika saat ini pun sudah mulai menghentikan perang dan tidak ingin melanjutkan lebih jauh lagi. Maka jika ini terjadi, tekanan geopolitik ini akan berkurang. Sehingga pemerintah mungkin saja tidak perlu melakukan adjustment dan dolar itu pasti akan turun sendiri. Karena kita tahu bahwa kembali tadi mereka ingin serok di bawah dan mereka tetap melihat pasar Indonesia meskipun akan diturunkan dari emerging market, ini akan tetap seksi karena memiliki banyak sekali potensi yang akan membawa keuntungan bagi mereka ini. Berarti kondisi, maksudnya kalau dibilang kondisi krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini nggak akan berlangsung lama menurut Mas Denny Darto? Saya pikir ini semua sangat bergantung kepada polemik yang terjadi di Timur Tengah. Jika Timur Tengah ini berhenti, maka sejatinya kita akan berlari bahkan lebih cepat lagi. Karena selayaknya seseorang yang sedang latihan lari, ini tadinya kita lari itu dengan dibebani oleh barbel. Saat barbel itu sudah dilepas, kita akan berlari lebih kencang lagi. Dan growth yang diinginkan ini sudah tercapai. Pemerintahan Prabowo yang memang fokus kepada masyarakat bawah, ini terbukti. Tapi dia juga tidak melupakan masyarakat menengah dengan berusaha untuk memberikan jangkauan daya beli dengan menekan harga minyak tetap tersubsidi dan bisa dibeli oleh masyarakat dan tidak terjadi inflasi karenanya. Atau lebih memilih di sini, nilai tukar rupiah tetap stabil 16.000 tapi terjadi inflasi di mana harga ini kemudian naik dan kita akhirnya harus membeli dengan harga yang sangat mahal sesuatu yang tadinya bisa kita jangkau. Berarti ini bukan ada, maksudnya kalau bisa kita simpulkan ya bahwasanya berarti ini bukan kesalahan Pak Purbaya, bukan kesalahan Pak Prabowo, cuman ini memang sedang melewati proses yang memang... Saya katakan itu adalah yang pertama, nilai tukar rupiah itu bukan tanggung jawab Pak Purbaya, tetapi tanggung jawab Gubernur BI dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tapi jika ternyata alamatnya di sini lebih kepada karena investor asing tidak mempercayai Pak Purbaya, itu juga sesuatu yang dibuat-buat. Karena sejatinya investor asing tidak hanya tidak percaya pada Pak Purbaya, tapi mungkin tidak percaya kepada Pak Prabowo yang masih tetap berusaha menekan harga bensin dan BBM di Indonesia. Ini tidak ikut naik seperti negara lainnya. Dan inilah satu harga yang harus kita beli. Dan toh mungkin kalau kita bicarakan, sejatinya orang-orang yang kuar-kuar tentang kenaikan rupiah, mereka itu juga belum merasakan dampaknya secara langsung. Dan pasti akan lebih terasa dampaknya lebih besar, lebih menyakitkan, dan akan lebih menekan kelas menengah jika ternyata yang dipilih oleh pemerintah ini adalah stability over growth. Dan ini terjadi di tahun 2013. Di sini rupiah tetap dijaga, tapi pertumbuhan ekonomi tidak tinggi dan terjadi inflasi tipis yang akan membuat masyarakat harus membeli sebuah benda dengan harga lebih mahal daripada sebelumnya. Maka ini semua sebenarnya tentang pilihan. Apakah kita akan mendukung pemerintah kita yang masih tetap mempedulikan kelas menengah, kelas bawah, atau kita yang kelas menengah ini mulai berkoar-koar mengikuti tren dan berusaha terlihat kritis, tetapi ternyata kita melukai dan berusaha membunuh saudara kita sendiri. Tentukan pilihan kalian. Terima kasih sudah menonton konten ini dan bagikan jika ini bermanfaat. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru atau kalian tidak sependapat, tapi ingat jaga sopan santunnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.